Apa itu analisis regresi adalah mencari hubungan antara variabel bebas atau independent variable atau sumu x sumu x dengan variabel tak bebas atau dependent variable atau respon kalau kemudian respon atau sumu y, karena hubungan antara x dan y. Sebagai contoh, kalau sumu x-nya adalah jumlah cacing, apakah semakin banyak jumlah cacing, jumlah telurnya juga semakin banyak? Apa hubungannya? Bagaimana apakah makin banyak jumlah cacing, ususnya makin tebal, misalnya ayam, itik, dan seterusnya. Apakah makin banyak jumlah cacing, penyerapan nutrisinya makin rendah, ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah kemudian untuk mempelajari bentuk hubungan ini, dasar ilmunya apa? Anda harus belajar dulu fungsi, tingkah laku fungsi, bagaimana asimptot, bagaimana asimptotnya kapan, kemudian turunan juga harus kapan, fungsi di atas sumu x, di bawah sumu x. Nah selain itu juga untuk membantu menghitung harus Anda belajar matrik, inverse matrik, nah mungkin bisa sudah ngajar ya, inverse matrik dan seterusnya. Nah kemudian setelah itu kita hanya belajar satu aja, jadi ini aja sampai ini terus sampai mana? Sampai ini. Anda bisa mengambil ini ke bawahnya, tidak diajar ya, belajar sendiri kalau mau. Jadi data cacing regresi, data cacing ini yang datanya ini. Anda klik data, Anda copy, klik datanya, kemudian di copy ke sini, copy ke sini. Ini aku, ini tadi, jadi datanya ke sini. Jadi jumlah cacing, jumlah telurnya, ketebalan usus, penyerapan usus. Jadi mungkin saya sedikit ada masalah yang nanya biar tahu. Artinya saya kan baru ngajar ya, mungkin tidak kenal saya. Tidak kenal, kok kenapa ngajar biostatistik? Kalau ya terlalu pendidikan mungkin perlu tahu. Pendidikan saya S1 peternakan unggul. Kemudian diploma matematik ITB, kemudian statistika terapan atau biostatistika Bogor gitu ya. Kemudian S3 ilmu ternak, kira gitu ya. Nah, mungkin kalau saya jadi dosen mungkin anak belum lahir, baru ada kedokteran hewan pertama saya baru berdiri. Dan mulai dari dosen tahun 1984 dengan dekan pertama adalah Pak Sadril Darmawan, kita ngajarin komunikasi. Kemudian PD1-nya mungkin sudah dikenal Bu Mirah ada jarang-jarang. PD2 saya, PD3 Prof. Pesum. Kenal. Nah dan kemudian saya enaknya memang pakai web ya biar lebih gampang. Karena mumpung webnya gratis. Anda buat web gratis mana ya? Gratis. Bayar. Saya gratis karena apa? Karena anak saya bekerja di web. Gratis ya. Silakan simpan datanya di sini. Nah saya kan programmer, kerja di web, bagian web, membuat macam-macam, ini gratis. Tapi kerjanya tidak di sini jauh.
Nah ini kalau sudah tinggal di copy datanya seperti ini. Ada nanti di copy ya, masuk copy. Tinggal copy datanya. Nah sekarang bagaimana mencari hubungan antara X dengan Y ya, Y1. Nah sebelum kita mencari hubungan, kita gambar dulu, gambar sketnya dulu. Karena sudah SMP mungkin sudah dengar menggambar titik-titik gitu ya. Nah dengan pakai kertas apa ya, kertas itu ada garis-garisnya. Tapi sekarang Anda menggambar dengan SPSS, bukan lagi dengan garis-garis. Scatter dot, nah kita simbol scatter. Nah ini kita masukkan ke sini ya. Ini masuk apa? Jumlah floor. Dari mana hubungan jumlah cacing dengan jumlah floor? X dan Y. Oke. Ini ya, itu dulu ya. Kalau saya ulang mungkin gerak. Ya. Ini adalah sini. Kemudian scatter top. Oke. Ya, kalau sudah sini tinggal di oke. Nah, di oke. Dapatlah hasil seperti ini. Nah ini garis-garisnya ini ya. Tapi kalau mau perbanyak garisnya boleh aja ya. Ini biarlah banyak. Diperbanyak garisnya ya dengan skala ini bukan 2 berarti berapa ini? 10 mayor. Oh ya. 10 12 ya. Biar 10 22 10 11 ya boleh aja di sana. Nah, 10, 11, 12, dan sini juga berapa bisa. Jadi itulah menggambar. Jadi Anda sudah menggambar dengan SPSS, tidak lagi menggambar dengan kertas. Ya, ini mungkin 5 ya, biar lebih enak. Oke. Nah, tentu anak bagaimana persamaannya ini? Nah, bagaimana persamaan ini? Pasti banyak persamaannya linear. Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan AX plus B. Nah boleh. Kalau di SMA kan Y sama dengan AX plus B. Kalau di sini dibalik. Kalau regresi Y sama dengan A plus BX atau min BX. Sebenarnya Anda tidak perlu. SPSS sudah memperkirakan persamaan. Apa persamaannya kira-kira? Tinggal klik ini ya. Klik ini loh, dan ada panahnya, klik. Nah inilah kira-kira persamaannya. Jadi Y sama dengan 2,14 plus 4,1 X. R-nya adalah 0,94 sekian. Nah itu kira-kira persamaan. Tapi kita tidak percaya persamaan itu belum. Apakah persamaan baik apa enggak ya? Oh persamaan baik apa enggak? Nah, kalau Anda untuk apakah kita mengatakan baik apa enggak, kita ke mana? Ke analyze regresi. Analyze regresi curve estimate. Nah, jadi keraknya seperti itu ya. Ini memang harus dihafal. Nggak bisa deh. Jadi analyze regresi curve estimate. Kalau saya sudah hafal, sudah mendarah daging. Tapi Anda mungkin apa di luar kepala lupa. Kalau apa di luar kepala hilang. Kalau sudah mendarah daging, sudah ada di dalam daging. Dan sudah hilang. Dan saya kira itu analyze regresi curve estimate. Tinggal klik curve estimate ya. Oke. Maka kita ini di reset dulu ya. Jadi jumlah cacing, nah di sini jumlah telurnya. Nah kemudian ini linear, klik linear, ini klik dan klik juga ini pengujian statistiknya. ANOVA, ini ANOVA itu analisis of varian itu, artinya variasinya di sini. Jadi analisis of varian itu perlu dilihat. Nah kenapa? Nah nanti terang. Ya sambil kuliah, sambil praktikum, sambil kuliah. Ini kan banyak persamaan. Kita menduga linear. Apakah benar linearnya betul sekali apa tidak? Kita oke. Kita oke, maka akan dapat gambar seperti ini. Jadi
R keeratan hubungannya 0,972. Keeratan hubungan dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Kalau 1 sangat erat, kalau 0,97 ya erat lah. Nah, ini adalah bentuk hubungannya. Nah, bentuk hubungannya ada sisa-sisaannya. Nah, itu ya. Ini juga sangat nyata bagus. Nah, ini koefisien korelasi. Koefisien regresinya. Nah, ini 0,00 bagus. Tapi 0,450 tidak bagus. Belum bagus ini. Kalau harusnya 0,00 baru bagus. Ini sudah lebih besar daripada 0,05 patokan. Kalau lebih besar 0,05 dianggap tidak nyata, tidak bagus. Sehingga persamaannya ini tidak bagus. Belum bagus. Tapi kalau dipaksa boleh aja. Dipaksa boleh saja. Oh, ini aja pakai saya. Karena apa? Nah, sama dengan anak pacaran ini. Paksa. Misalnya anak keeratan hubungan sangat erat antara si A dengan si B sudah erat sekali hubungan. Kemudian bentuk hubungannya sudah benar, ya, bentuk hubungan berpacaran, bukan main-main. Ternyata setelah di sini, setelah di sini ada non signifikan. Orang tuanya tidak setuju, tidak jadi kawin. Orang tuanya tidak setuju. Koefisien ini kan regresinya tidak mengubah. Nah, itu yang koefisien regresi yang nanti mengasih uang, tidak mau lah, tidak jadi kawin. Nah, kalau dipaksa boleh aja paksa. Tetapi kalau mau yang lebih baik, nah kita cari persamaannya yang lebih baik. Nah, itu mungkin lebih ada antum sedikitnya. Kalau cari yang lebih baik, analis, ya. Regresi, coba regresi, kurva estimate. Coba kita cari. Nah, karena kalau logika gini, kalau tidak ada cacing, pasti tidak ada telurnya. Di sana kan ada cacing, ada telurnya, kenapa? Nah, kalau tidak ada cacing, tidak ada telur, berarti ini 0 ya. Nah, melalui titik 0, oke. Nah, kalau ini pakai hilangkan aja, ya, persamaannya ini nyata. Ini sudah tidak ada menghalangi kalau di sini. Jadi orang tua ini sudah tidak menghalangi. Nah, sehingga ini belum. Kalau kita kulik ini berapa sih? Nah, kita lihat ya. Kalau tidak ada cacing, bagaimana dia? Nah, kalau tidak ada cacing apa? Jumlah cacingnya 0, jumlah cacingnya 0, misalnya ini. Jumlah cacingnya 0. Kemudian kalau ya jumlah telurnya berapa? Nah, ini tinggal 0. Itulah. Jadi sudah fasilitasnya sudah sangat hebat. Artinya kalau tidak ada cacing, tidak ada telur. Kalau ada cacingnya, berarti kalau cacingnya 5 ada 10, 20. Berarti 1 cacing bertelur 4. Kalau ada 10 cacing, berarti telurnya 40. Kalau ada 20 cacing, berarti telurnya 80. Nah, itu. Nah, berarti ini bagus bersama. Kalau kita lihat persamaannya adalah seperti ini. Y sama dengan 3,927X. Yaitu X sama dengan 0, Y 0. Kalau X sama dengan 1 berarti 3,921 kali 1 berarti 3,9. Jadi telurnya 4. Kan tidak ada telur. Hasilnya benar. Koma. Kalau telurnya ini berarti telurnya. Berarti persamaannya bagus. Itu maksudnya. Jadi persamaannya bagus. Nah, jadi kalau Anda kan sering membaca jurnal, karya-karya ilmiah, mungkin Google, misalnya berat badan sama dengan tinggi badan dikurangi 110. Nah, inilah maksudnya. Jadi kalau Anda kata-kata berat badannya, tingginya catatan, masukkan ke komputer akan keluar seperti ini. 110 plus Nah, kemudian kalau yang ini yang kedua, analyze regresi. Sebelum analisis harus selalu membuat gambar. Ya. Memang ini supaya apa? Memang saya belum bisa menangkap supaya lebih otaknya tuh kira-kira beginilah. Gerak dulu ya, gerak biar scatter dot. Nah, kita cari sekarang yang biar ketebalan khusus. Oke. Apa yang terjadi? Makin banyak jumlah cacingnya, khususnya makin tebal. Tapi terlalu banyak, dikis lagi. Jadi
Kalau terlalu banyak makin tipis juga. Oleh karena itu ini kira-kira persamaannya apa? Nah kira-kira persamaannya ya klik saja nanya dia. Oh ini kira-kira persamaannya ini, klik ini. Nah oh linear nggak baik, nah, kuadratik yang baik. Klik kuadratik. Oke. Nah ini. Oh kira-kira persamaannya seperti ini. Y sama dengan 0,14 ditambah 0,06 X dikurangi 1,67 10 pangkat min 3 X kuadrat. Jadi keerat hubungannya segini ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini. Jadi kita lihat apa hasilnya. Nah untuk membuktikan kita harus ke mana? Membuktikan kita selalu analyze regresi output estimate. Nah, betul apa persamaan output estimate? Jadi kita untuk membuktikan persamaannya ini betul apa enggak? Nah, apakah tadi bilang orang tuanya setuju apa enggak? Dan seterusnya ya. Kita lihat sih. Jadi kuadratik ini klik ya, ingat include kemudian ini. Nah ini sudah jalannya seperti ini. Jadi ingat jalannya ini yang perlu diklik ini. Setelah itu di oke. Nah ternyata dapat seperti ini. Jadi R-nya 0,993 bagus, sangat erat. Kemudian bentuk persamanya bagus juga 0,000 bagus. Jadi, nah ini juga bagus. Berarti sudah bagus. Jadi ini sudah kita semua setuju. Berarti bagus. Ini pusat. Ini dia keluar. Tidak ada salah. Ulang-ulang analyze. Oh itu. Trigger estimate. Salah ya. Ketebalan khusus siapa? Ketebalan khusus ya. Oke. Nah ini super. Nah ini ya. Mula-mula ini Y sama dengan 0,137 ditambah 0,058, artinya ya mula-mula dia naik, kemudian suatu saat dia turun. Ini, nah, persamaannya seperti ini. Jadi Y sama dengan 0,137 ini. Kapan mencapai maksimum ini? Kapan mencapai maksimum? Nah, apabila apa? Turunan pertama sama dengan 0 lah. Ya. Saya sering, aduh, kalau hujan keluar kapan mencapai maksimum? Ingatlah siapa? Turunan kedua sama dengan 0 ini. Tapi tanpa berubah juga tahu kapan mencapai maksimum ya sini. Jika X sama dengan ini, jika X sama dengan ini ya berapa di sini? Tinggal klik aja ya. Ganti angka-angkanya sampai ini adalah 16, 8 tambah 6 bagi 2. Nah, sini Pak sampai maksimum ya boleh. Kalau pakai Excel kan tambah. Apa sampai maksimum? Sini. Berapa nilai maksimumnya? Ini ya garis-garis ya. Tapi kalau di SMA kan ya ada turunan sudah turunan pertama 0. Nah ini berarti ini sangat nyata bagus. Berarti sudah semua. Sekarang yang terakhir ya, yang ketiga. Analyze. Gerak dulu, biar selalu gerak. Gerak, scatter dot, simbol, oke. Berarti ini ketebalan adalah penyerapan nutrisi, oke. Nah ternyata begini persamaannya. Garisnya ada naik. Apa persamaannya ini? Kalau linear kuadratik mungkin bukan itu ya. Kalau tidak tahu bukan itu jangan pilih ini ya. Karena di SPSS masih terbatas ya. Linear kuadratik mungkin aja tidak ada yang bersamaan. Tapi anak, nah ini aja kalau ada ini aja pakai. Kan ada pilihannya linear kuadratik mungkin tidak ada. Mungkin di luar itu ya, di luar. Kan ada apa? Di luar itu. Mungkin begini aja. Tapi anak sudah tahu matematik bahwa ini adalah fungsinya adalah bulan-bulan turun terus depan itu tidak memotong sumu X. Berarti sumu X adalah sebagai apa? Jumlah cacing penyerapan nutrisi. Mungkin aja 0, tidak mungkin min penyerapan nutrisi. Berarti dia fungsinya eksponensial negatif. Karena fungsinya eksponensial negatif,
Maka kita coba aja dengan persamaan eksponensial. Analyze, ya. Kemudian regresi, kurva estimate, kemudian estimate. Nah, kemudian kita ganti dengan penyerapan nutrisi. Nah, kemudian kita eksponensial, eksponensial negatif. Oke. Maka dapatlah seperti ini. Jadi ini adalah ini sangat nyata R-nya. Kemudian ini juga bagus, ini bagus semua 0,0. Oh, salah. Oh, ini ya. Sini ya. Eksponensial yang mana? Oh, ini dua maksudnya. Lupa kan? Nah, ini ya. Analyze. Ini 2 kok. Maaf. Yang analyze. Kalau sudah siang ini dihilangin loh. Eksponensial aja satu aja. Nah ini eksponensial. Berarti memang dia kuadratik. Nah ini adalah min sekian. Jadi eksponensial. Nah kalau ini Anda tahu bahwa eksponensial persamaannya Y sama dengan A E pangkat BX. Jadi berapa A-nya, berapa B-nya. Jadi A-nya 80, sekian, A-nya adalah 0,2. Jadi ini sudah dibuat. Nah, ini persamaannya adalah seperti ini. Jadi persamaannya mana dia? Kontrol pola. Nah, ini persamaannya seperti ini. Ini sama dengan 80, 922. E berapa bilangan E? Siapa tahu bilangan E berapa besarnya? Berapa bilangan E? Saya sering sekali jaga ujian itu di bilangan E berapa ada? I ulang 2,71828. 2,78. Kalau B berapa besarnya? 22,7 atau 3,14. Kalau bilangan I ular, jadi yang menemukan I ular yang bilangannya adalah 2, nah jadi ini kalau persamaannya segini, apakah Anda percaya itu? Pinter pasal begini persamaannya, percaya apa? Coba ini, Anda percaya persamaannya seperti ini? Ya, tanya aja ya, FDSS. Benar apa persamaannya ini ya? Anda bisa membuktikan persamaannya itu benar apa enggak ya? Dengan cara apa? Kita persamaannya benar apa enggak? Kita akan dengan transformasi ya, transformasi komput. Nah kita duga Y3, nah 80,922 kali 2,71828 pangkat min 0,03 kali X. Nah ini gurunya ya kan, guru kalau salah guru salah. Nah itu makanya Anda harus ingat matematik, mana guru buka, mana guru tutup. Nah kalau ini ada 2, ini harus ada 2. Jadi persamaannya seperti ini ya benar. Apakah itu benar? Dengan oke aja. Oke. Nah, maka akan muncul garis. Nah. Jika cacingnya 12, maka datanya dapat 2. 1, 2,13 itu dekat sekali. Kalau cacingnya 10, datanya dapat 3,97. Kalau dengan persamaan ya 3,91 dekat. Ini 0,9 berarti benar. Mendekati ya. Bukan benar 100%. Mendekati. Yang lain-lain Anda bisa uji juga ya. Rumus. Kan sudah ada di sini. D kan ya, D3, D duga Y. Ini dengan maksudnya transformasi ya. Jadi D3 sama dengan ini. Jadi begitulah Anda membuat regresi. Jangan ada heran kalau baca itu ya, jurnal-jurnal kok ada persamaan, di mana dia buat dia. Padahal tinggal klik-klik aja di SPSS ya. Kalau Anda tahu SPSS.
Karena mengkorik-korik banyak ya, jadi ini kan kali, ini pangkat, ini kali ya. Angka itu dapat dari sini ya, bukan ngarang. Jadi dapat dari ini, dari sini ya, dari sini ya. 80,922 ini ya, ini A, ini B ya, dapat dari sini bersama. Angka dapat dari sini. Ya. Ada enggak angkanya dapat dari sini? Ya. Dikeluarin oleh SPSS. Sebenarnya di sini Anda bisa membuat garis ya. Kalau Anda matematik ini garis ini apa garis namanya garis ini? Kalau di sini apa garis ini? Persamaannya apa? Kalau ini kita apa persamaan garisnya? Ya, misalnya, oh saya ingin membuat garis persamaannya Y sama dengan X. Pasti sini Y sama dengan X. Kalau 12 nih, nah Y sama dengan X. Ya. Nah itu aja coba-coba di rumahnya. Saya ingin membuat garis persamaan ini sama dengan X ini. Ini sama dengan X. Ini sama dengan X. Misalnya. Ya, Anda belajarlah. Jangan semua diajar. Ya sudah, saya kira itu. Nah sekarang kita ke yang kedua ya. Nanti malam. Kita yang kedua yang lebih gampang. Ke SPSS kembali. Nah kita praktikum kedua adalah memang regresi biasanya paling menarik sebenarnya, enak. Jadi ilmunya banyak, ada ilmu matrik. Nah ini kemudian data tidak berpasangan. Data tidak berpasangan ada uji T-square. Nah itu Wilcoxon Mann-Whitney. Nah ini ada independent sample test. Ada 3 ujian. T-square, Wilcoxon Mann-Whitney, independent sample test. T-square apabila datanya nominal. Kalau Wilcoxon Mann-Whitney apabila datanya interval. Independent sample test apabila datanya ini ordinal. Kalau ini interval atau rasional ya. Nah ini datanya berarti antibody ini 01 adalah nominal. Berarti ujinya adalah uji T-square. Kalau ini adalah ujinya Wilcoxon Mann-Whitney. Kalau ini ujinya adalah uji apa? Uji T. Nah datanya seperti ini dulu. Kemudian ambil datanya paling bawah. Datanya ambil paling bawah. Ini data tidak berpasangan. Data tidak berpasangan yang kira ini. Salah. Yang tadi masih yang sekarang jadi ada ini ransumnya ada 2. Tidak diberikan aplakosin, diberikan aplakosin. Nah kemudian ini juga tidak ada antibody, ada antibody. Nah dia cancel. Jadi kalau 0 tidak ada, kalau 1 ada.
0,59 berarti kurang dari berapa? Bukan jadi 0,59 bagi berapa? Bagi 10 bagi 100 saja nggak ya? Hah? Bagi 10 baru gitu. Nah, ini jangan gitu. Udah. Klik platform komput, tulis apa itu? Ini Y berapa? Y udah Y3. Kan Y3 tuh. Tadi kan Y3. Tulis Y3 sama dengan Y3. Ini kan perbalan dia. Ya, ini klik aja, ini boleh aja. Nah, apa itu? Oh ya, Y2. Nah, sini juga. Jangan Y2 sama dengan Y2 dibagi 100 bagi. Oke. Salah ngetik dan ini bukan segini, ini berapa tadi? Ini berapa tadi? Coba lihat, kita dulu 5 sama ini 5 di 9. Tadi kan nyari rantai dulu. Sekarang mulai ini kan harusnya kan nggak kan supaya 0,59 ya platform Y2 sama kan ini harus dibagi 10 ya. Oke. Masa itu matematik artinya apa? Artinya Excel Anda tidak connect dengan SPSS. Menerjemahkannya beda ya. Ya, karena SPSS dengan Excel kadang-kadang Excelnya bahasa Indonesia, SPSS-nya bahasa Inggris. Kayak cari Excel yang bahasa Inggris, yang Excel bahasa Indonesia. Excel. Ya, Excelnya kan ada Excel. Kalau di Excel menulis ini berapa umpamanya apa ya? 5,9 kan 5, ya 9. Kalau bahasa Inggrisnya 5.9. Dan susah ya menerjemahkan. Oleh karena itu dikembalikan oleh dia ya. Sudah oke ya. Ini sudah kita untuk ini kita analyze ya, analyze. Nah ini adalah menggunakan apa tadi? Kalau dia tidak berpasangan nominal C-square, analyze ya, descriptive cross tab, analyze descriptive cross tab ya udah ya cross tab ya oke ya ini klik. Nah ini jenis langsung masuk di sini, ada tidaknya masuk di sini ya. Dan tadi kan di sini pindah sini ya. Sudah pindah, kita lihat statistik apa. Lihat statistiknya apa? C-square. Continue. Nah kita lihat selnya, persentase row. Nanti boleh aja di sini semua. Continue. Nah kemudian kita lihat juga dengan ada di display cluster bar. Ada display cluster bar ini. Nah itu di OK. Nah maka akan dapat hasil seperti ini ya. Artinya apa? Tidak diberikan aflatoxin ada 10 yang negatif, 5 yang positif. Kalau diberikan 7, ini 8 atau 66,7%, 33,7%. Nah secara statistik 0,001
nol, nah tidak nyata. Atau dengan Fisher, ini artinya dikoreksi oleh Fisher nama orang, nah ini masih juga tidak berbeda nyata ya. Dengan ini ada ekstra two tile dan one tile. Kalau two tile artinya berbeda nyata apa tidak. Kalau one tile naik apa turun, ini kebedaannya. Nah tapi kita lebih sering menggunakan yang two tile. Jadi berbeda apa enggak? Kalau naik apa turun pakai ini maksudnya. Nah kalau kita lihat gambarnya seperti ini, ya. Saya kira apa? Option dua elemen. Nah, dan kasih nomor. Ini 10 menjadi 5. Ini 7 menjadi 8, berarti 5 dapat naik cuma 3 saja ya. Nah, itu dianggap tidak ada pengaruhnya. Oleh statistik masih mengatakan tidak ada pengaruh. Karena tidak ada gunanya memberikan aflatoxin pada ternak ini maksudnya terhadap ada akidanya antibodi. Tidak ada gunanya. Nah, kemudian kita analis lagi. Kita harus ke data ini ya. Analis. Tadi sudah datanya. Antibodi sekarang pH analyze. Nah ini kalau pH itu ke non parametric test, ke sini adalah independent. Jalannya seperti itu. Analyze non parametric, definisi dialognya adalah ke independent sample. Itu harus dihafal jalannya, tidak bisa. Kalau tidak dihafal, nanti kalau dia ada bengong apa kemana ya? Ya itu saya kira karena uji datanya dengan T-square, mana jalannya seperti itu. Nah, uji datanya dengan uji man-weighting, seperti ini. Uji dengan Wilcoxon. Nah ini berarti jalannya seperti ini, non parametric. Ini adalah two independent sample. Independen artinya tidak berpasangan. Kalau relatif artinya berpasangan. Two independent sample. Ini kita reset dulu ya. pH masuk di sini, P langsung masuk di sini. Nah, kemudian kalau ada tanya diklik, tanyanya klik. Nah, atau bawahnya klik. Maka ini disebut dengan 1. Di sini disebut dengan 2 ya. Nama grupnya continue. Oke, ujinya man-Whitney ya. Uji man-Whitney. Nah, antibody ya. Antibodinya sudah ya? Sudah ada ya? Sudah kan? Ya 01. Sekarang ini ya. Oke, yang jadi lupa ya. Oke, nah ini. Oh sudah ada. Berarti ini berbeda, tidak berbeda nyata ya. 0,947 tidak berbeda nyata. Tidak ada pengaruhnya memberikan ini ya terhadap pH darahnya tidak berubah walaupun dikasih aflatoxin. Nah kemudian yang kedua adalah ya terhadap protein. Nah protein adalah parametrik ya, ujinya uji T independent sample test. Jalannya lain ya, analyze. Compare with sini jalannya independent test jalan. Jadi ada analyze, compare with independent sample test. Yang membuat program itu memang tapi yang kita hanya menggunakannya. Jadi analyze, compare with independent test. Jadi kita ada rumus-rumusnya kan kita tidak perlu. Tadi kalau dalam nanti menggunakan membuat skripsi ya tinggal klik saja. Nah, tapi kalau dosennya nanya bagaimana rumusnya ya ada. Independent sample test, oke. Maka yang dipilih adalah apa? Nah di sini sudah ya. Ini tadi angka kosong dulu reset. Ini adalah jenis ransumnya masuk di sini.
kemudian kadar proteinnya masuk di sini. Nah ini tinggal di oke, definisinya ini 1, ini 2 ya. Continue. Oke, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah tidak diberikan apapun, ada 15 ekor, diberikan 15 ekor, rata-ratanya segini, standar deviasinya. Nah, ini ada equal varian dan unequal variannya. Asumsi not ada non asumsi ya. Equal varian ya. Equal varian tidak, asumsinya tidak benar. Hanya benar adalah kalau dia benar asumsinya, kita gunakan ini. Berarti sangat nyata. Kalau tidak benar, kita gunakan ini. Kebetulan ini kan sama-sama sangat nyata. Equal varian, ragamnya sama ya. Ini ragamnya tidak sama. Ragamnya sama, ya, desa A, desa B, di sana petani, peternak, di sini petani, peternak. Penghasilannya adalah antara pokoknya ya 5 juta sampai 10 juta, di sana mungkin saya 6 juta sampai berapa, sampai 11 juta, berbeda pada equal varian. Kalau yang satu itu adalah desanya petani, peternak, penghasilannya 10, 5, yang satu desanya ada konglomerat, sana berarti unequal. Nah ini sudah. Setelah itu kita berarti, nah kita bisa juga menggambar ya. Karena di survei-survei sering menggunakan gambar ya. Kalau kita gunakan gambar error bar, simple error bar, nah, kita cari kadar protein darah. Ini reset dulu ya. Variabel itu adalah kadar protein darah. Nah ini adalah ransom. Tingkat kepercayaan 95%, 95% kita percaya ini benar ya. Oke, maka akan dapat. Jadi kita kasih elemen, sudah ada label. Kalau belum kuning, tidak mau. Harus dikuning. Berarti ditulis di sini. Artinya apa? Kalau tidak diberikan approxnya 2,7 ya, protein darahnya kalau diberikan ini, ternyata ini adalah dengan margin of error, ini margin of error segini sampai segini. Kalau digerakkan sana tidak memotong. Kalau digerakkan tidak memotong ya. Maksudnya digerakkan di sini, ujung ini dengan ujung ini tidak saling berpotongan. Berarti dia berbeda nyata. Berbeda nyata. Kalau dia saling memotong tidak. Nah pada survei kan sering itu margin of errornya masih memotong, berarti belum tentu. Antara Prabowo dan Anies margin of errornya masih memotong, berarti belum tentu Prabowo menang. Kalau sudah tidak memotong pasti menang, ya survei. Nah itu dengan statistik. Ya survei. Saya kira oke. Plus, nah saya kira ini sudah lagi satu, cepat sedikit. Kita ke FPSS lagi, yaitu yang berpasangan. Tadi tidak memotong, sekarang ya kemudian data berpasangan. Nah ini berpasangan. Kemudian kesamaan dua data berpasangan. Jadi berpasangan artinya tadi ada uji juga, mungkin kita punya uji tanda McNamara, kemudian ada Wilcoxon, Min Whitney, uji Wilcoxon. Ini yang tidak sebenarnya dengan uji Wilcoxon berpasangan, harus saya bukan Min Whitney ini yang benar. Dengan uji sign test, uji tanda atau McNamara atau Wilcoxon centering test. Wilcoxon centering atau firing sample test, ada 3 ujian jalan T. Wilcoxon centering test, firing sample test. Jadi datanya berpasangan sebelum sudah. Nah ini misalnya seorang peneliti ingin mengetahui perubahan kekenyalan cita rasa dan pH daging sapi sebelum dan sesudah diberikan
bahan pengawet. Nah, kalau Anda punya daging di rumah, kasih bahan pengawet, nah, apa makin kenyal apa enggak? Mungkin sudah bahan pengawet, sejam dia makin kenyal apa enggak? Kemudian Anda goreng, nah kita rasanya makin enak apa makin enggak? Nah, gitu. Kemudian setelah itu diukur pH-nya, naik apa turun? Nah, gitu ya. Sebagai contoh gitu. Jadi penelitiannya gampang. Nah, kalau anak mahasiswa aja gampang-gampang. Jadi daging kemudian dikasih daun apa? Daun pepaya, makin kenyal apa enggak? Tapi yang penting belum ada yang meneliti gitu ya. Nah ini sebagai contoh. Nah kemudian ini sebelum sudah kita masukkan datanya, ada datanya di sini. Karena coba digambar di gambar dengan ini boleh, dan ini boleh. Nah kita, nah ini ya ini yang paling penting gambar. Datanya ada di sini ya, mana datanya? Datanya ada data berpasangan ya. Nah, ada korelasi ring sperma, silakan Anda coba. Tidak semua dikasih gold. Nah, kita ke apa? Ini adalah ke data seperti ini ya. Data sebelum sesudah kita masuk sini dulu. Jadi ke kenyalan, nah ini ada yang tidak kenyal, tinggal di copy di sini ya, copy masuk. Kalau sama tinggal copy ya. Kalau sama tinggal copy. Sudah masuk datanya, kita ke copy datanya masukkan. Copy datanya masuk di sana ya. Ya nanti di rumah dicoba. Setelah itu kita ke analyze ya. Jadi ke analyze, datanya ya kita pertama adalah analyze, kemudian ke makanya nanti kalau praktikum berikutnya di rumah dulu buat ya ininya ya, di sini biar cepat. Kita ya jadi data-datanya dibuat di rumah ya, kan sudah bisa. Kita apa dia ke non parametric retest, kemudian ke to related sample berpasangan, to related sample. Sudah ada sampel, klik OK. Maka di sini akan kita reset dulu. Kita membandingkan kekenyalan sebelum dan kekenyalan sesudah ya. Nah, salah. Kekenyalan sebelum, kekenyalan sesudah. Oke. Nah, kemudian ujinya adalah uji sign test atau McNamara. Bukan Wilson. Ujinya bisa sign test, bisa McNamara. Itu sudah teori, tidak bisa dibantah-bantah. Kenapa begitu ya? Nah, sudah ikuti. Kemudian oke. Nah, di oke maka akan dapat hasil seperti ini. Ini maksudnya adalah negatif different, artinya dari 1 ke 0 ada 10. Dari positif different dari 1, dari 0 ke 1 tidak ada. Kemudian dari sama dari 1 ke 1 dan dari 0 ke 0 ada 5. Nah ini kalau kita menggunakan uji sign test. Nah kalau kita menggunakan McNamara dan tidak kenyal ke tidak kenyal ada 2. Dari kenyal ke kenyal ada 3. Dari tidak kenyal ke tidak kenyal ada 10. Coba dari tidak kenyal ke tidak kenyal ada 2. Coba tidak. Jadi dari 0 ke 0 ada 2 ya. Dari 0 ke 0 ada 0, 1, 2. Dari 0 ke 0 ada 2. Kemudian dari 1 ke 0, 1 ke 0. Oke, dari 0 ke 1 tidak ada ya. Dari 1 ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Betul ya? Dari kenyal ke tidak kenyal ada 10. Sama-sama nyata. Nah, jadi gambar belakang kalau di rumah. Nah, kemudian yang terakhir adalah analyze. Kita menggunakan comparement, yaitu independent adalah pairing sample test. Jadi beda istilahnya ya. Kalau non parametrik istilahnya relatif, kalau di parametrik istilahnya pairing, berpasangan relatif sama ya.
berrelasi, berpasangan gitu. Ya beda aja ini. Kenapa dibedakan tidak tahu lah. Fire sample dites. Nah ini kita ke ini pH sebelum, pH sesudah. Oke, nah dan aman. Jadi ini 15, ini 15 ya. Tarakanya ini standar deviasi, ini standar errornya. Berarti ini sangat nyata. Nah kita bisa juga menambah dengan apa? Dengan error bar. Error bar. Nah tadi kan di sini, nah kalau itu di atas ya. Kalau tadi kan di atas, kalau di sini ini adalah grup kis dan tidak berpasangan. Ini di berpasangannya. Itu bedanya. Kalau ini tidak berpasangan, simple, oke. Tinggal digambar ya. Reset, ya, pH sebelum, pH sesudah. Oke. Maka dapat gambar seperti ini. Berarti dia tidak memotong, berarti dia berbeda aja Pak. Ya. Tidak memotong, berbeda. Berarti sampai di sana ya. Lanjutnya silahkan di rumah lagi 2 jam ya.